Shalom semua, selamat pagi. Kita berjumpa kembali pada hari ini di doa pagi bersama gereja mula-mula. Mari siapkan hati kita untuk datang dan mengucap syukur kepada Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan buat kami. Pagi ini kami datang ke hadapan-Mu, membawa ucapan syukur, pujian kami kepada Allah yang hidup, yang sampai hari ini memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami kagum akan karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita angkat pujian dengan segenap hati. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
kagum akan Sekali lagi katakan ku kagum hormat. kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak disembah. Kami beri hormat padamu Tuhan. Haleluya. Kami angkat suara hati memuji namamu Tuhan. Hormat bagi Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Sembah kami kepadamu, kepada Allah yang mulia. Terima kasih. Haleluya. Pujian bagimu Tuhan, layak disembah. Pujian bagimu Bapa di surga. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami terus dalam hadirat-Mu Tuhan, mengangkat suara kami, meninggikan, sebab hanya Kau yang terindah Bapa dalam hidup kami. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Biar semua lidah menyembah Tuhan. Lidah kan mengaku Engkaulah Yesus.
Yesus, Tuhan Raja, kan ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Sekali lagi segenap hatimu sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus, Tuhan Raja. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang di surga, Bapa kami yang baik, biarlah di pagi hari ini kami boleh menghadap hadirat-Mu. Kami mau bertemu dengan Kau Tuhan. Ajari kami, supaya setiap kami pagi hari bangun, kami baru bisa mengalami pembaharuan, mendapatkan kekuatan yang baru, hikmat yang baru yang dari Engkau. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara soal kekuatan yang dari Tuhan itu sebenarnya diberikan kepada kita. Sebab tanpa kekuatan yang dari Tuhan kita tidak bisa apa-apa, saudara. Ya, kita baca dahulu Yesaya pasal 40 ayat 31 ya. Saya bacakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kuncinya di situ. Kalau orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kesukaannya firman Tuhan, ya, akan mendapatkan kekuatan baru. Seumpama Raja Wali itu naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka tidak bisa lelah. Nah, kalau kita mengerti hal ini, maka kita akan bisa menghayatinya. Itulah sebabnya kalau setiap pagi kita merenungkan kebenaran, doa pagi, kita seperti baterai itu dicas. Diingatkan kembali kebenaran, diingatkan kembali kesetiaan Tuhan, diingatkan kembali akan kehendak Tuhan, disegarkan kembali bahwa kita diberi kekuatan yang baru oleh Tuhan setiap hari, asal kita menanti-nantikan Dia, asal kita merenungkan firman Tuhan dan melakukannya setiap saat. Dan begitu ya, banyak orang loyo, saudara, memulai hari loyo karena mereka tidak menanti-nantikan Tuhan, tidak ada spiritnya Tuhan dalam dirinya. Makanya letih lesu berbeban berat. Padahal Tuhan Yesus berkata, marilah
kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Tuhan akan berikan kelegaan. Kelegaan itu kesegaran jiwa dengan kekuatan yang baru tentunya ya. Jadi saudara, apakah saudara menanti-nantikan Tuhan? Banyak orang ketika mulai bekerja lalu melupakan Tuhan, sudah tidak menantikan lagi. Nah kan yang jadi masalah kita sendiri, ya kan? Meskipun hidup ini kadang kita merasa lelah, betul, kita merasa lelah, baik secara fisik maupun rohani. Terkadang kita merasa lelah, karena tantangan demi tantangan datang silih berganti, dan bisa melelahkan jiwa kita. Namun Tuhan memberikan janji yang jelas, yang luar biasa. Kekuatan baru akan diberikan kepada mereka yang berharap kepada Tuhan. Jadi harapan kita itu ditaruh di mana? Kalau kita taruh kepada Tuhan, maka kekuatan kita akan tetap baru terus setiap hari. Makanya ya, ada beda antara orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan, kesukaannya melakukan firman Tuhan, dan orang yang tidak peduli. Yang tidak peduli hanya mengandalkan kekuatan fisiknya saja. Akibatnya akan loyo jiwanya. Begitu ya saudara ya. Jadi kalau pagi hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan memberikan kekuatan baru bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi kita tahu kebenaran kalau gitu. Jadi seperti Raja Wali yang terbang tinggi di atas badai. Badai ada, tetapi Raja Walinya terbang tinggi melampaui badai itu. Tuhan ingin mengangkat kita semua di atas segala persoalan. Persoalan selalu ada, tapi kalau kita ada di atasnya, maka persoalan itu tidak menjadi persoalan lagi. Kalau kita mengandalkan kekuatan oleh diri sendiri saja, lama-lama lelah. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kekuatan baru yang dari Tuhan diberikan, maka itu akan selalu baru setiap hari. Setiap kita bangun tidur, kuat lagi. Itu karena sudah segar kan fisiknya, sedangkan jiwa kita selalu disegarkan oleh firman Tuhan. Begitu ya saudara ya. Kita menanti-nantikan Tuhan. Berdiam diri, berdoa, merenungkan, melakukannya. Hidup ini menarik saudara. Kalau kita mengerti bahwa kita mendapat kekuatan baru dari Tuhan setiap pagi, setiap hari, maka hidup ini jadi menarik. Ya, kekuatan yang dari Tuhan ini memungkinkan kita untuk terus berjalan dalam hidup ini, menghadapi segala tantangan. Ada tantangan yang bentuknya fisik, ada tantangan yang bentuknya psikis atau mental ya. Nah, segala bentuk tantangan ini akan bisa kita lewati kalau kita mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Kalau kita terbang tinggi, melampaui badai persoalan di bawah. Itulah sebabnya kita semua harus belajar terbang, saudara. Kita harus belajar terbang bersama Tuhan. Sebab itu hanya bisa menang kalau kita terbang ke atas. Makanya kalau ada konflik antara teman atau saudara kita harus terbang ke atas. Kita nggak boleh memandang dia sebagai musuh gitu, nggak boleh. Kita harus terbang ke atas. Dan kita melihat bahwa teman kita yang mungkin membawa masalah, berbuat salah, oh iya, itu masalahnya. Ya sudah, kita ampuni dia, kita beri kesempatan lagi. Itu hanya bisa kalau kita terbang di atasnya. Tapi kalau masih sejajar, ya bertengkar sampai kapanpun. Makanya orang tidak bisa naik kelas kalau tidak terbang, kalau merasa terus sejajar dan bermusuhan terus. Kalau ada orang yang bersalah pun kita terbang ke atas. Jadi kita bisa melihat persoalannya dengan benar. Oh iya, dia buat salah sih memang, tapi nggak masalah, karena kita sudah terbang ke atas. Kita mengerti
Dia buat salah, makanya kita ampuni, kita beri kesempatan lagi, begitu ya. Begitu harusnya, saudara. Nah, pagi ini kalau kita berdoa, ya, Tuhan, aku mau datang kepadamu dengan segala kelemahanku. Tolong beri aku kekuatan baru untuk menjalani hari ini. Kan begitu ya, saudara. Sampaikan segala sesuatunya kepada Tuhan, saudara. Ajar aku untuk berharap kepadamu. Di setiap langkah hidupku ini, biarlah aku digandeng tanganku bersama Tuhan. Nah, kan begitu ya. Ada banyak sekali doa, renungan, dan sebagainya yang bisa menyegarkan jiwa kita, yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan. Makanya kita perlu mengambil langkah yang konkret. Bagaimana kita mau terbang tinggi itu, bagaimana konkretnya? Konkretnya kita setiap kali ada yang bermasalah, jangan dihadapi begitu, tapi kita terbang ke atas. Jadi memandang masalah itu menjadi ringan. Oh, itu masalahnya cuma itu. Sebab kalau kita mendudukkan diri sama, nanti kita sakit hati dan sebagainya. Tidak ada solusinya. Kita harus terbang tinggi. Jadi kalau kita dimusuhi orang, kita terbang tinggi. Kita lihat orang itu yang memusuhi kita itu, waduh, dia belum mengerti. Makanya dia melakukan itu. Nah, kan enak begitu ya. Jadi kita tidak sakit hati, kita bisa berpikir jernih, kita bisa mengampuni dia, memberi kesempatan supaya dia berubah. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan kita menghakimi, tapi kita mengampuni. Saudara, saya sangat berharap sungguh-sungguh setiap pagi ini bisa membuahkan suatu pencerahan bagi kita semua yang menyegarkan jiwa kita, membawa pencerahan demi pencerahan setiap pagi, membawa kita naik terbang tinggi dalam segala hal. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan kalau kami diajar untuk terbang dari masalah itu, sehingga kami bisa mengatasi masalah dengan mudah. Terima kasih kalau kami diberi kekuatan baru setiap hari. Untuk itulah kami sering menanti-nantikan pertolongan Tuhan dalam menghadapi banyak masalah dalam hidup ini. Tuhan Yesus, ampuni segala ketidaktepatan kami. Biarlah kami belajar dari kesalahan kami yang sudah kami lakukan di masa lalu, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tolong beri kami kekuatan baru setiap hari Tuhan, sehingga dari hari ke hari kami semakin kuat, semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau berkati program doa pagi ini, sehingga banyak jiwa boleh disegarkan setiap pagi. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.